Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halil Diana. Saya dari kelas 4A dengan NIM 2309023. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS yang saya buat dengan menggunakan Google Colab. Yang pertama ada A. A adalah text vector engineering. Fitur engineering adalah proses dalam data science dan machine learning di mana kita menciptakan, mengubah, atau memilih fitur variabel atau kolom dalam data. Yang paling relevan dan informatif untuk digunakan dalam model pembuatan atau pembelajaran mesin. Secara umum, fitur engineering mengacu pada proses ini khususnya untuk data dalam bentuk teks seperti kalimat, paragraf, atau dokumen. Tujuannya adalah mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi representasi numerik fitur yang diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian ada A1A, mendemokrasikan secara perhitungan manual dengan spreadsheet. Kode ini mengubah kumpulan teks menjadi representasi numerik menggunakan metode back-of-word dengan kontur vektoris, lalu menyimpannya dalam format CSV agar mudah dianalisis di Excel atau Google Sheet. Kemudian ada A1B. Di sini menggunakan kode perhitungan referensi TF-IDV secara manual dari dokumen teks yang telah dibuat untuk mengukur pentingnya kata dalam tiap dokumen, lalu menyimpannya dengan file CSV. Kemudian ada A1C, yaitu kode tersebut mengambil data tweet berbahasa Indonesia, melatih model Word untuk menghasilkan referensi faktor kata berdasarkan konteks kemunculannya, lalu menampilkan faktor dan kata-kata yang paling mirip secara makna dengan kata cinta ini. Kemudian ada A1D, demokrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Kode ini memuat dataset tweet emosi berbahasa Indonesia, model embedding glove 50 dimensi, menghitung vektor rata-rata untuk setiap tweet, lalu menvisualisasikan contohnya seperti vektor emosi dalam 2 dimensi menggunakan PCA. Seperti ini untuk diagramnya yang menggunakan PCA. Kemudian ada A1D. Kode ini menggunakan dataset CPA. Kemudian ada maaf ini tuh ya. Ini Nah, kode ini melatih fast track menggunakan pustaka Gensim di dataset tweet untuk menghasilkan faktor kata berdasarkan konteks dan subkata morfologi, lalu menampilkan faktornya dengan kalimat mirip dengan secara semantik seperti ini, dan hasilnya ini dengan faktor kata cinta. Kemudian ada A1F.
Kode tersebut mengukur Indobird model bahasa Indonesia yang berbasis transformer untuk bahasa Indonesia yang digunakan menghasilkan embedding kalimat representasi vektor dari beberapa kalimat terkait BBM menerapkan manpolling pada keluaran model, lalu mencetak 10 nilai yang dimana pertama dari setiap vektor hasilnya. Nah, kemudian ada A2 yang dimana menjelaskan miscellaneous, yaitu A2A. Jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, factorization, dan word embedding. Istilah fitur. Fitur adalah sebuah fokus informasi penting dari kata. Contohnya, panjang teks kata tidak berjumlah emoticon. Kemudian ada fitur extraction. Ambil fitur dari kata mentah seperti bake of word, TF, IDF word 2 VEC. Kemudian ada fitur engineering atau berfokus pada modifikasi kreatif fitur baru. Contohnya tambahan hash, caps, buat ratio, centimation, word. Kemudian ada istilah factorization, yaitu ubah kata teks ke vektor numerik. Contohnya one hot TF-IDF word 2 VSC. Kemudian ada word embedding, yaitu vektor kata dengan makna sematik yang sepertinya contohnya king, man, woman, dan queen. Kemudian ada 2AB. Jelaskan apa perbedaan keunggulan, kekurangan BOW, TF, IDF, Word 2 VSC, Glove V, Farstex, dan Bird Word Embedding. Untuk tekniknya sendiri, BOW adalah tipe statis dengan konteksnya tidak menggunakan konteks dan subword. Ukuran faktornya adalah besar, kemudian mempunyai sifat yang sparse, keunggulannya sederhana dan cepat. Kelemahannya adalah abaikan makna dari urutannya. Kemudian ada TF-IDF, bertipe statis, tidak mempunyai konteks dan subword, hanya mempunyai ukuran vektor yaitu besar dan mempunyai sifat vektor sparse dan keunggulannya perhitungkan pentingnya kata. Dan kelemahannya tersendiri memiliki masih kehilangan konteks. Kemudian ada word VSC, mempunyai tipe neural, mempunyai konteks dan tidak mempunyai support. Untuk ukuran tersendiri adalah VDATE atau IX100, mempunyai faktor dense dan keunggulannya adalah tangkap makna dan relasi, dan kelemahannya adalah tak bisa OOV atau kata asing. Kemudian ada GLOVE dengan tipe neural dan mempunyai konteks dan mempunyai ukuran yang sama seperti Word, yaitu VSET dengan ukuran 300 dan mempunyai faktor dense dan keunggulannya adalah lebih global dari Word VS tersendiri. Dan kelemahannya adalah pre-tiding saja tidak adaptif. Kemudian ada Fasttek, mempunyai tipe natural, mempunyai konteks dan mempunyai support lengkap, dan mempunyai ukuran VTEX, VSET dengan sifat vektor dense dan keunggulannya tersendiri adalah tangkap OOV, support, dan mempunyai kelemahannya atau kekurangannya lebih berat, labil, dan lambat. Kemudian ada Bird, mempunyai tipe transformer, mempunyai konteks, dan mempunyai support juga. Mempunyai ukuran vektor yang dinamis, bertokan, dan mempunyai sifat dense. Keunggulannya tersendiri adalah makna bergantung konteks dan akurat.
Kelemahannya tersendiri adalah berat, lambat, dan butuh GPU. Kemudian ada A2C. Jelaskan apa itu stopword pada metode apa. Stopword perlu dihapus. Nah, yang pertama adalah ada metode BOW. Stopword sangat mengaruh jumlah fitur bisa mendominasikan hasil. Alasannya seperti itu. Kemudian ada TF-IDF. Apakah dihapus? Ya, pada umumnya. Karena punya alasan TF-IDF memang sudah menurunkan bobot kata umum, tapi menghapus tetap berguna. Kemudian ada word yang tidak wajib dihapus pada stopword. Dengan alasan kadang stopword justru membantu model memahami konteksnya. Kemudian ada glove, sama seperti word, tidak wajib dihapus pada stopword. Mempunyai alasan sama seperti word, bisa dihapus atau tidak tergantung teks. Kemudian ada fast track, tidak wajib untuk dihapus karena mempelajari stopword tidak terlalu merugikan. Kemudian yang terakhir ada bird, tidak atau jangan dihapus. Dengan alasan jangan dihapus, bird butuh kalimat utuh untuk paham konteksnya yang akan dibuat. Kemudian ada A2D, jelaskan apa itu sintak dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Oke, yang pertama ada sintak adalah aturan struktur bahasa. Bagaimana kita disusun menjadi kalimat yang benar secara tata bahasa. Akan tetapi, semantik adalah makna dari kata, frase, atau kalimat. Untuk konteksnya tersendiri, ada contohnya untuk yang di atas seperti board. Tangkap simatiknya tidak, dan tidak ada konteks kata, dan tidak mempunyai tipe. Kemudian ada TF-IDF, tidak mentangkap sintak, dan tidak mentangkap sematik, dan tidak juga mempunyai tangkap connect data, dan tidak mempunyai tipe data. Kemudian ada word, yaitu mempunyai tangkap sintak, mempunyai tangkap sematik, dan tidak mempunyai tangkap connect data, dan tidak mempunyai tipe datanya. Kemudian ada glove. Glove tersendiri mempunyai tangkap sintak yaitu global. Kemudian mempunyai tangkap simatik dan tidak mempunyai konteks data dan tidak juga mempunyai tipe data. Kemudian ada phrase tag yaitu mempunyai tangkap sintak dan mempunyai tangkap semantik dan tidak mempunyai konteks data dan tidak juga mempunyai tipe data. Kemudian ada bird. Bird sendiri mempunyai tangkap sintak dan mempunyai tangkap semantik dan tangkap konteks data juga bisa dengan kontekstual dan mempunyai data kontekstual. Contohnya, untuk kalimat pertama ada saya ke bank untuk menabung, dan kalimat dua saya duduk di pinggir bank sungai. Dengan metode yang bird, kalimat bank pada kalimat 1, faktor A lembaga keuangan, dan bank di kalimat 2, faktor B tepi sungai sebagai konteks kalimatnya. Kemudian ada word, glove, phrase, text. Untuk di kalimat bank, satu faktor tetap tanpa memiliki konteks. Kemudian ada B1, kode ini membaca gambar, menampilkan gambar asli dengan warna benar dan menunjukkan histogram distribusi industrial warna biru, hijau, merah pada gambar tersebut. Kemudian ada B1A. Kode ini membaca gambar dari dataset, menghitung dan menampilkan histogram warna untuk masing-masing channel GRB untuk kemudian menggerakkan untuk menganalisis lebih lanjut. Kemudian ada 1B yaitu menggunakan kode mengubah ke Greikel menghitung fitur teks skala lokal binary menggunakan LPB dari gambar tersebut, menampilkan gambar visual
ini menggambarkan kode membaca gambar kucing mengubah ke gray class untuk bagian kiri. Kemudian untuk yang lokal binary itu menggunakan LPB untuk mengestor fitur tekstur lokal tersebut. Kemudian ada B1C. Nah, kode ini menggunakan mengubah ke grayscale untuk lalu menghitung fitur histogram of dengan HOJ. Dan gambar di sebelah kiri ada gambar kucing, yaitu dalam metode grayscale sama seperti yang dibaca dan diproses pada kode. Kemudian ada visualisasi Hawk yang bagian kanan yang menampilkan orientasi dan kekurangan gradasi perubahan intensitas sebagai bagaimana gambar pola garis pernah kecil menggambarkan arah tepi. Kemudian ada 1D yang dimana kode ini membuat gambar mengubah ke gray class lalu mengubah algoritma ORB untuk mendeteksi titik-titik kunci key point. Nah, untuk visual pada gambar ORB itu sendiri adalah menandai key point, yaitu titik-titik penting unik pada wajah bagian dari kucing yang berhasil dideteksi oleh ORB. Kemudian ada B2 untuk factorization embedding. Yang pertama ada B2A. Kode ini membaca gambar mengubah ukuran menjadi 64x64 piksel agar seragam mengkonversikannya ke glycine, lalu mengubah piksel gambar menjadi vektor satu dimensi flathead yang dapat digunakan sebagai fitur numerik untuk menganalisis beserta kode UI fitur faktornya. Untuk gambar yang tersendiri terdiri dari untuk bagian resize gambar asli menjadi ukuran seragam yaitu 64x64 piksel agar konsisten untuk memprosesnya selanjutnya. Kemudian ada konversinya yaitu ke grayscale untuk mengurangi dimensi warna menjadi satu channel sehingga memudahkan ekstraksi fitur. Kemudian ada flatten yang dimana gambar itu menjadi faktor satu dimensi sepanjang 496 karena 94 kali 94 menjadi 4096 piksel. Selanjutnya ada B2B. Kode ini melakukan ekstraksi fitur lokal yang dikumpulkan di mana menggunakan ORB, lalu mengolah fitur untuk menggunakan keymess membuat kata visual akhirnya mempresentasikan dengan gambar seperti histogram seperti ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah sumbu X sebagai cluster ID ini dan sumbu Y sebagai frekuensi. Nah, untuk yang sumbu X mewakili setiap klaster atau kata visual yang terbentuk dari proses clustering K-5. Di sini ada 50 klaster, 0 sampai 49. Setiap klaster mempresentasikan pola fitur lokal yang berbeda. Kemudian ada sumbu Y, yaitu frekuensinya menunjukkan proporsi atau frekuensi memunculnya yang termasuk dalam klaster tersebut. Kemudian ada B2C, yaitu kode di sini menjelaskan menggunakan CNN FGG16 pretensor sebagai fitur ekstraktor untuk gambar, terutama pada konteks ekstraktor fitur dari gambar kucing sebagai pengolah citra tugas mesin learning. Kode ini menggunakan fitur yang tinggi menggunakan Deep Learning atau CNN. Jadi kode ini menggunakan langkah praktis menggunakan model CNN Deep Learning model untuk ekstraksi fitur otomatis dari gambar kucing, kemudian bisa digunakan klasifikasi clustering atau mesin learning lainnya. Pada intinya, yang dimana model mobile
ArcNet V2 berhasil mengubah gambar kucing menjadi representasi fitur numerik berdimensi 1280. Karena vektor ini menggunakan fitur-fitur yang cukup klasik. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.